Ada momen setidaknya setahun sekali yang mempertemukan kita kembali. Bukan untuk mengikat, namun untuk menghangatkan tali persaudaraan. Silaturahmi yang paling bermakna tidak selalu yang paling lama, tetapi yang paling terasa. Ada satu bahasa yang sering hadir tanpa suara, bahasa tangan. Dan di dunia hari ini, kedekatan tidak selalu harus hadir dalam ruang yang sama. Kadang ia hadir lewat layar kecil, lewat pesan singkat, atau suara yang menyeberangi jarak. Dan setelah semua kunjungan usai, yang tersisa biasanya bukan percakapannya, bukan kelelahannya, melainkan rasa syukur yang tinggal. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk kamu persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Kita akan membahas tentang etiket dan mannerism, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Rehat menghangatkan, the gentle rehat. Terhubung dengan kehadiran utuh. Ada satu rasa yang sering muncul setelah rangkaian silaturahmi. Bukan lelah, bukan juga sekedar lega, tapi rasa hangat yang pelan-pelan menetap. Seperti diingatkan kembali bahwa ada hubungan yang tidak perlu selalu dekat, namun tetap terasa utuh saat dipertemukan. Silaturahmi bukan hanya perjalanan berkunjung, ia adalah perjalanan pulang ke rasa, ke makna, ke manusia. Bukan rehat karena kelelahan setelah berkeliling menemui sanak saudara, yang datang ke hati justru rasa syukur. Ada momen setidaknya setahun sekali yang mempertemukan kita kembali. Bukan untuk mengikat, namun untuk menghangatkan tali persaudaraan. Dan disitulah kita sadar bahwa hubungan tidak selalu tentang intensitas, melainkan tentang makna yang tetap hidup. Video kali ini saya ingin bercerita bahwa silaturahmi itu tentang makna yang kita bawa pulang, yang saya rasakan, yang menghubungkan kita setelah pertemuan berlalu. Pertama yang saya sebut dengan the pause atau rehat sejenak. Kadang silaturahmi dimulai bahkan sebelum percakapan pertama. Bahkan sejak menginjakkan kaki di depan rumah saudara kita sebelum mengetuk pintu. Ada momen yang sering luput mata namun justru paling menentukan. Berhenti sejenak sebelum melangkah masuk. Mengamati suasana, menata kembali nafas dan perasaan. Melepas sepatu, sebuah gestur sederhana yang bukan hanya tentang kebiasaan atau yang dibudayakan oleh sang pemilik rumah, tapi tentang menghormati ruang yang akan kita masuki dan karena kita akan duduk bersama di lantai. Hal-hal kecil ini terasa begitu ringan, namun diam-diam mengajarkan kita untuk hadir dengan kesadaran. Kadang silaturahmi dimulai dari menyiapkan hati sebelum hadir. Di tengah hiruk pikuk momen perayaan selalu ada ruang kecil yang sering terlewat. Sebuah rehat, menekan bel, menunggu dipersilahkan masuk, rehat untuk menurunkan ego, rehat untuk melembutkan hati. Rehat untuk mengingat bahwa pertemuan bukan sekadar hadir secara fisik,
tetapi kesiapan untuk saling menerima. Karena silaturahmi selalu dimulai dari dalam. Kehadiran yang utuh. Dan saat akhirnya kita duduk bersama, yang berbicara bukan hanya kata-kata. Tidak hanya basa-basi atau kekakuan karena telah lama tidak jumpa. Namun ada senyum yang menyambut, tatapan yang terasa lebih tulus, dan waktu berjalan lebih lembut. Ada bahasa tubuh yang mengatakan, aku hadir sepenuhnya di sini. Disitulah kehangatan terbentuk, bukan dari kemeriahan, melainkan dari kehadiran yang utuh. Walau cerita diri yang mungkin tidak utuh lagi, tidak perlu dihamparkan, diumumkan, apalagi dipamerkan. Silaturahmi yang paling bermakna tidak selalu yang paling lama, tetapi yang paling terasa. Mungkin inilah makna sebenarnya dari rehat dalam silaturahmi. Sebuah jeda yang bukan menjauh, melainkan mendekatkan. The language of hands. Ada satu bahasa yang sering hadir tanpa suara, bahasa tangan. Tangan yang menjabat dengan hangat. Tangan yang sedikit menangkup saat menyapa. Tangan yang memberi isyarat mempersilahkan duduk. Kadang ada tangan yang merengkuh rangkulan. Pada sanak terdekat, pada yang sepuh. Gestur kecil namun membawa rasa besar. Keterbukaan dan kejujuran. Karena dalam silaturahmi, tangan bukan sekedar gerakan. Ia ada niat yang terlihat. Ia menyampaikan penghormatan bahkan sebelum kata-kata sempat dirangkai. Dan seringkali kehangatan pertama yang kita rasakan datang bukan dari percakapan, melainkan dari cara seseorang menyambut. Disitulah kita diingatkan bahwa kehadiran tidak hanya dirasakan tetapi juga terlihat. Hybrid connection. Disinilah serunya, ada bahagia yang mewarnai. Di mana kehangatan tidak hanya hadir di ruang fisik tetapi juga dalam rasa saling menghargai. Dan di dunia hari ini, kedekatan tidak selalu harus hadir dalam ruang yang sama. Kadang ia hadir lewat layar kecil, lewat pesan singkat, atau suara yang menyeberangi jarak. Silaturahmi mungkin berubah bentuk, menjadi lebih fleksibel, lebih hybrid. Namun kehangatannya tetap sama, selama niat untuk terhubung masih kita jaga. Karena hubungan tidak diukur dari jarak, melainkan dari rasa yang tetap hidup di antaranya. Dan dari momen-momen kecil seperti inilah, kita belajar membawa kehangatan ke pertemuan. After the visit, refleksi setelah pertemuan. Dan setelah semua kunjungan usai, yang tersisa biasanya bukan percakapannya, bukan kelelahannya, melainkan rasa syukur yang tinggal. Bahwa ada momen yang mempertemukan kembali, bukan untuk mengikat, melainkan untuk menghangatkan tali persaudaraan. Mungkin saat perjalanan pulang atau ketika beristirahat sejenak di hari libur, kita memutar kembali potongan-potongan momen, rekaman visual yang baru saja terjadi, wajah-wajah yang kita temui, suasana yang kita rasakan. Dari rehat kecil sebelum masuk hingga kehangatan setelah berpamitan, semuanya mengajarkan satu hal sederhana, bahwa pertemuan bukan tentang mengikat, melainkan menghangatkan. Menghangatkan hubungan, menghangatkan rasa, menghangatkan kemanusiaan kita. Dan disitulah kita menyadari, silaturahmi tidak pernah benar-benar selesai. Ia tetap hidup dalam rasa yang kita bawa pulang. Karena sejatinya maknanya tetap hidup jauh melampaui momen lebaran. Dan kesadaran itulah yang kita bawa ke silaturahmi berikutnya. Dalam pertemanan,
dalam profesi, dalam perjalanan bisnis, dan dalam setiap pertemuan hidup dengan elegan, dengan kesadaran, dengan kehadiran yang utuh. Jadi teman-teman, pada akhirnya silaturahmi adalah tentang bagaimana kita hadir dengan hati yang terbuka, dengan perhatian yang utuh, dan dengan kehangatan yang terus kita bawa, yang terus kita nyalakan, bahkan setelah pertemuan usai. Dan mungkin setelah momen ini berlalu, yang kita bawa bukan hanya kenangan, tapi juga kesiapan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Silaturahmi berikutnya mungkin hadir dalam lingkaran pertemanan, dalam ruang profesional, atau dalam relasi bisnis yang menuntut kepekaan yang sama. Semoga kita melangkah ke setiap pertemuan itu dengan hati yang lebih terbuka, dengan rasa yang lebih peka, dan dengan cara yang tetap elegan. Karena pada akhirnya cara kita hadir selalu meninggalkan kesan dan rasa. Dan ketika kehadiran itu dibangun dengan kesadaran, kehangatan, dan penghormatan, itulah yang membuatnya berbeda bahkan setelah pertemuan selesai. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu. Please subscribe untuk yang belum. Klik likes, comments, dan bagikan. Dan agar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.